Santapan Harian Kamis 12 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-44. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-44. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus, bimbinglah kami pada kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia 32 ayat 36 sampai 44. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya, aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, belakangan ini ada banyak lagu rohani Kristen yang sangat indah dan menyentuh hati, yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Namun, mengenal Allah yang penuh kasih tidak lantas menghilangkan aspek kesucian Allah yang murka atas dosa. Allah menyatakan penghukumannya atas Israel yang telah berbalik tidak setia darinya. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan disebut telah melakukan kejahatan sejak masa mudanya. Kejahatan mereka menyeluruh,
mulai dari pemerintah, pemuka agama, hingga seluruh rakyat. Namun demikian, Allah akan menunjukkan kasih-Nya dengan memulihkan kembali keadaan Israel. Allah akan kembali mengumpulkan bangsa Israel, juga kembali memulihkan relasi antara Allah dan umat-Nya. Allah menyatakan bahwa Ia akan bergirang untuk melakukan perbuatan baik kepada bangsa Israel. Allah sendiri menyatakan bahwa sebagaimana Ia akan mendatangkan malapetaka, demikian juga Ia akan mendatangkan keberuntungan. Atribut Allah yang adil dan penuh kasih tidak saling meniadakan. Jadi, kasih Allah tidak berarti meniadakan penghukuman Allah atas dosa umat-Nya. Allah tetap akan menegakkan keadilan-Nya. Allah akan menyatakan penghukuman-Nya untuk menunjukkan keseriusan-Nya terhadap dosa. Mengenal Allah yang penuh kasih tidak menghilangkan kesucian-Nya yang tak dapat menerima dosa. Kita harus melihat Allah secara seimbang. Ada banyak lagu rohani yang menunjukkan betapa Allah mengasihi, mengerti, dan mempedulikan manusia. Lagu-lagu itu sangat menyentuh dan membuat kita terhanyut. Tetapi kita kerap lupa bahwa Allah kita yang demikian juga adalah Allah yang murka atas dosa. Kita pun harus menyanyikan lagu-lagu pengakuan dan penyesalan atas dosa. Apakah dalam doa-doa atau dalam ibadah pribadi maupun komunal bersama saudara-saudara kita masih menyampaikan pengakuan dosa? Pengakuan dosa menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah umat untuk merespon kesucian Allah. Mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu ya Kristus, tersungkur kami karena dosa-dosa kami. Kami bertobat, hati kami bertelut. Kami mengaku akan dosa-dosa kami. Kami pasrah berserah di dalam-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin.